Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus, tubuh dan darahnya, sehingga kami pantas bersatu dalam karya penebusannya. Dan semoga bacaan yang kami dengarkan dan renungan yang akan kami renungkan membantu kami untuk dapat menjadi roti hidup yang dibagi-bagikan bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, hampir di banyak paroki diterimakan sakramen Ekaristi Komuni pertama bagi anak-anak yang sudah dipersiapkan. Momennya sangat tepat, di mana pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu nampak dengan jelas Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai persembahan, sebagai hadiah untuk menyelamatkan semua manusia yang menyambutnya. Inilah pemberian diri sebagai ungkapan cinta yang luar biasa dari Allah kepada manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mujizat penggandaan roti dan ikan seperti yang diwartakan dalam bacaan Injil hari ini senantiasa dihubungkan dengan perayaan Ekaristi. Yesus yang memberi makan dan menyelamatkan orang dan memberi hidup kepada mereka yang lapar dan menghindarkan mereka dari bahaya kelaparan. Dan perayaan Ekaristi ini merupakan sumber
dan puncak kehidupan Kristiani. Karena di dalam Ekaristi dihadirkan kembali kurban Yesus yang di atas altar kudus yang menyelamatkan. Yang mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan kembali Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kadangkala seringkali umat mengikuti perayaan Ekaristi tidak menyadari hal itu, sehingga mereka mengikuti Ekaristi hanya sebagai sebuah bentuk upacara rutin yang harus mereka ikuti, sehingga kurang memberi makna dalam hidup. Padahal sesungguhnya dalam Ekaristi kita sungguh berjumpa dengan Tuhan yang hadir secara nyata dalam sabda dan tubuh dan darahnya yang kita sambut dalam komuni. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi inilah yang memberi keselamatan kepada kita yang menyambutnya dengan penuh iman. Tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Ekaristi merupakan makanan rohani bagi jiwa kita yang memberi kekuatan dan daya hidup kepada jiwa kita. Dengan kata lain, apabila kita menyantap tubuh dan darah Kristus, Ia akan mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Sungguh luar biasa. Tubuh Kristus yang kita sambut itu bagaikan benih yang ditanam di dalam tanah, mengubah tanah itu menjadi tumbuhan yang hidup. Begitu pula tubuh Kristus yang kita sambut dalam Ekaristi menjadi benih hidup baru di dalam diri kita. Ia mengubah kita menjadi manusia baru, menjadi manusia seperti Kristus sendiri. Seorang manusia yang sanggup untuk mencintai sesamanya dan mengabdikan hidupnya demi kepentingan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian, setelah menerima tubuh Kristus, kita diharapkan menjadi roti hidup bagi sesama kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita diharapkan mesti hidup dengan semangat Ekaristi. Kita dipanggil untuk dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita telah menerimanya dengan cuma-cuma dari Tuhan, maka kita pun diharapkan mampu membaginya dengan cuma-cuma pula kepada semua orang yang membutuhkannya dengan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, maka hidup kita hendaknya menjadi suatu ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menghadiahkan tubuh dan darah putranya untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita bersyukur atas hadiah istimewa yang Tuhan berikan setiap kita merayakan Ekaristi? Sudahkah kita menjadi roti hidup yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada sesama kita yang miskin
dan terlantar? Tuhan memberkati kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia ini. Semoga tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang kami terima pada hari ini dan setiap kami merayakan Ekaristi menjadikan kami roti hidup yang dibagi-bagikan dan dipecah-pecahkan dengan orang yang membutuhkannya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.